Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Pada video ini saya akan membahas makalah saya yang berjudul Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan. Tapi sebelumnya itu, perkenalkan, nama saya Gary Pandun, mahasiswa semester 1 kelas B, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara. Yang pertama-tama kita masuk dalam latar belakang pembuatan makalah ini. Latar belakangnya adalah kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah karena terbilang cukup sulit untuk mengatasinya. Terkadang ada kalanya suatu kemiskinan harus benar-benar terjadi karena suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk miskin, misalnya krisis ekonomi, juga gaya hidup dan budaya justru mengakibatkan masyarakat Indonesia itu menjadi miskin. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi terjadi juga daerah pedesaan juga mengalami permasalahan tersebut. Salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan yaitu melalui alokasi dana desa. Nah, sehingga mengapa saya memilih judul makalah ini yang berjudul Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan, yaitu berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemberian dana desa ke setiap desa oleh pemerintah dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Keberadaan UU nomor 6 tahun 2014 menjadi tanda perubahan mengenai paradigma pengaturan desa. Saat ini desa bukan lagi sebagai proyek pembangunan, namun menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan. Kepentingan masyarakat di wilayahnya bersumber dari prakarsa masyarakat. Oleh sebab itu, adanya dana desa dapat mengurangi tingkat kemiskinan melalui pengelolaan dana desa. Maka dari itu, saya memilih judul ini karena pengelolaan dana desa dapat mengurangi tingkat kemiskinan di desa-desa di Indonesia. Tujuan dari pembuatan makalah yang berjudul Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan adalah, yaitu yang pertama, menjelaskan apa itu dana desa, yang kedua, mendeskripsikan penggunaan dana desa, dan yang ketiga atau terakhir, mendeskripsikan pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan. Yang berikutnya, manfaat dari pembuatan makalah ini. Itu yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa terhadap tingkat kemiskinan, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mempelajari pengelolaan dana desa. Baik, kita masuk dalam pembahasan makalah yang berjudul Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan. Dalam pembahasan kali ini, kita akan sama-sama membahas mengenai dana desa, sumber dan mekanisme penyaluran dana desa, yang berikutnya penggunaan dana desa, dan yang terakhir penggunaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Baik, yang pertama itu apa itu dana desa? Menurut Undang-Undang Desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan,
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, di mana desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, desa juga mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes atau badan usaha milik desa. Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. Maka intinya, alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi pajak daerah dan bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Baik, kita masuk dalam sumber dan mekanisme penyaluran dana desa. Berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan yang pertama alokasi dasar dan yang kedua alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten kota. Yang berikutnya, penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintahan desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota yang mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan bupati atau wali kota, dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Contoh penggunaan dana desa itu pembuatan sumur untuk mendapatkan air bersih. Di sini tidak semua wilayah di Indonesia memiliki air bersih. Karena itu dana desa juga dapat digunakan untuk membuat sumur sebagai sumber mata air yang bersih. Terdapat teknologi baru yang bisa digunakan, misalnya dengan menggunakan pompa air yang didukung dengan penggunaan energi alternatif, sehingga secara langsung bisa mengurangi beban penggunaan sumber daya fosil dan batu bara. Membuat sumur dengan pompa tenaga surya bisa dipertimbangkan jika wilayah tersebut mendapatkan sinar matahari dengan intensitas yang tinggi. Namun berbeda jika wilayah memiliki energi angin yang lebih besar, dapat menggunakan pompa air dengan tenaga kayu sehingga pompa tidak kesulitan mendapatkan sumber. Contoh pengelolaan dana desa berikutnya yaitu membangun sekolah. Bidang pendidikan yang menjadi aspek yang perlu diperhatikan jika hendak mengembangkan potensi desa. Ini karena pendidikan yang baik, maka sumber daya manusia yang ada di desa juga memiliki kualitas yang unggul. Tidak jarang di wilayah terpencil, banyak anak sekolah yang harus melewati jarak yang jauh ketika hendak berangkat ke lembaga pendidikan. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang terakhir yaitu penggunaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
Dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri. Penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat ini merupakan tujuan utama dari dana desa. Dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengannya adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sementara tujuan alokasi desa adalah: yang pertama, mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Yang kedua, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketiga, mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal. Yang keempat, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. Yang kelima, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang keenam, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa. Dan yang ketujuh, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa. Penanggulangan kemiskinan di desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan pada karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kardit atau stunting. Kegiatan pada karya tunai ini dilakukan secara swakelola oleh desa, mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia di desa. Pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan dana desa untuk 10% digunakan untuk membayar upah masyarakat desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Baik, sekian dari pembahasan yang mengenai pengelolaan dana desa terhadap tingkat kemiskinan. Baik, kita sampai pada kesimpulan pada pembahasan makalah yang berjudul pengelolaan dana desa terhadap tingkat kemiskinan. Kesimpulan yang saya ambil di sini yaitu berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan pemerataan pembangunan desa secara tidak langsung. Diharapkan adanya dana desa bisa mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Dana desa diprioritaskan untuk program-program tertentu. Program-program desa dikerjakan dari, oleh, dan untuk warga desa, misalnya pembangunan jalan. Pekerjaannya berasal dari warga sekitar yang diupah menggunakan dana desa juga, sehingga diharapkan warga desa ada pemasukan untuk membantu perputaran ekonomi warga. Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musrembang desa. Sekian dari saya atas pembahasan mengenai makalah yang berjudul pengelolaan dana desa terhadap tingkat kemiskinan. Terima kasih sudah menonton video saya. Bye bye.